Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan melakukan uji teknis. Kita akan coba sablon kaos menggunakan pasta sablon DHT terbaru. Jadi pasta ini sudah mengandung coating glossy sehingga hasilnya dia nanti akan lebih gilap ya. Kita coba cetak. Oke, seperti biasa, di sini saya hanya menggunakan printer Canon IP2770 dan tentu saja tinta art paper for Canon. Nah, kita di sini cetak di pet film ya. Dan jangan lupa untuk di mirror agar ketika kita press nanti hasilnya sesuai dengan gambar. Ya. Nah, kita tunggu seperti apa hasilnya. Nah, buat kalian yang ingin mencoba sablon satuan, kalian bisa menggunakan teknik sablon DHT ya. Jadi jika tidak memiliki printer yang canggih, kita bisa pakai printer yang ada di rumah. Tuh, warnanya sudah bagus ya. Ini tinta art paper for Canon, kita cetak di pet film. Coba kita lihat ya. Nah, untuk di pet film ini setelah kita cetak, kita beri powder dulu ya. Tujuannya agar ketika kita olesi pasta, gambar yang kita cetak ini tidak rusak. Jadi kita kunci dulu gambarnya dengan powder adhesif ya, lem powder. Nah, setelah kita kasih powder, kita hot gun, kita keringkan. Setelah kering baru kita olesi pasta. Oke, saya coba lanjut dulu karena ini tangan kanan pegang HP, jadi tentu saja untuk prosesnya akan kesulitan. Jadi ini saya matikan dulu HP-nya, nanti saya tunjukkan hasilnya. Untuk teknik-teknik sablon DHT sudah ada di video-video saya terdahulu ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan jelaskan. Oke, kita coba kunci dulu dengan lem powder ya. Oke, tadi habis cetak, ini sudah kita taburi powder dan sudah saya hot gun ya. Jadi powdernya sudah menyatu dan hasil cetak kita sudah terkunci ya. Jadi aman ketika kita olesi pasta. Oke, ini saya olesi pasta. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Jadi ini sudah kita olesi pasta. Nah, seperti ini. Kita olesi di bagian yang ada gambarnya saja karena akan kita cutting ya. Nah, ini tampak depan seperti ini. Nah, setelah ini kita cutting ya, kita rapikan lalu kita press. Jadi tadi sudah kita olesi pasta dan setelah pasta kita taburi powder yang terakhir. Jadi powdernya dua kali. Powder pertama setelah cetak, powder kedua setelah kita olesi pasta. Dan ini sudah kita hot gun, sudah kering ya. Tinggal kita cutting lalu kita press ke kaos. Oke, saya coba cutting dulu ya. Oke, ini hasil cutting sablon DHT kita. Jadi kita cutting menggunakan gunting ya. Buat kalian yang punya mesin cutting tentu akan lebih mudah dan akan lebih bagus ya hasilnya ya.
Kalau ini kita cutting manual saja ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan kita lanjut pada proses press ya. Kita akan press. Ini saya cukup lambari dengan kertas NCR saja, dan kita menggunakan setrika ya. Oke, kita tata dulu gambarnya. Jika sudah, baru kita press. Oke, saya kira cukup ya. Kita coba press. Tutup kertas NCR, bisa dengan back sticker atau tas HVS silahkan. Nah, kita coba press per bagian ya. Ya, usahakan betul-betul rata karena kita menggunakan setrika, jadi mungkin harus lebih teliti ya, karena areanya lebih lebar dari setrikanya. Ini tadi cetak di kertas A4. Buat yang punya printer A3 lebih bagus lagi tentu hasilnya. Nah, setelah kita press, kita tunggu dingin ya. Jadi pad film itu beda-beda, ada yang dia masih hangat seperti itu di kelupas tidak apa-apa, ada yang harus sampai tunggu dingin. Jadi cari amannya saja, kita tunggu dingin. Nah, ini hasil sablon kita. Kita tunggu dingin lalu kita kelupas. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup dingin. Kita coba kelupas. Mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal ya. Kita cari area yang sudah bisa terkelupas ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kelupas perlahan. Ya. Kalau hasil ya kurang lebih sama seperti sablon DTF ya hasilnya. Bedanya ini kita hanya menggunakan
printer Canon IP2770, lalu tinta art paper for Canon ya. Tapi untuk hasil tidak kalah bagus ya, bisa tajam. Dan untuk pasta sendiri memang ini pasta terbaru dari grosir tinta printer. Jadi ini pasta DHT, namun sudah ada coating glossy di dalamnya. Jadi hasilnya bisa lebih bagus. Ya, terlihat lebih glossy ya. Nah, oke, kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini hasil sablon DHT kita. Cukup dengan printer Canon IP2770, tinta art paper, lalu pasta putih DHT, lalu setrika ya, powder ya, kita sudah bisa sablon kaos. Dan hasilnya saya kira bagus ya kalau untuk hasil ya. Nah, sudah tajam dan glossy ya, sama seperti sablon DTF, cuma ini versi rakyatnya ya, karena serba minim. Untuk cutting, kalau punya mesin cutting tentu bisa variasinya lebih banyak. Ini hanya menggunakan gunting ya, jadi sampai sini-sini kita gunting memang agak rumit ya. Oke, saya kira ini saja ya untuk informasi terbaru dan uji teknis pasta DHT coating dari grosir tinta printer. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang ingin bertanya atau belajar seputar sablon DHT, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa langsung hubungi WA melalui nomor 081 393 00 70 70 langsung dengan saya. Jangan lupa juga subscribe GTP channel, dan sampai berjumpa lagi di video-video grosir tinta printer.